Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal cerita horor, tempat di mana kisah lama tidak pernah benar-benar mati. Kali ini saya bawa cerita dari daerah Jawa Tengah. Tentang seorang sinden cantik bernama Ratna, yang mati bunuh diri di tengah pentas besar karena cinta dan pengkhianatan. Tapi yang lebih mengerikan, dia tidak pergi. Arwahnya tetap di panggung, dan kini, dia terus merasuki sinden-sinden baru. Dulu ada sinden terkenal bernama Ratnasari, dari kelompok gamelan Sekar Laras. Ia punya suara emas, wajah cantik, dan pembawaan lembut. Ia diam-diam menjalin hubungan dengan Dalang Parto, pemimpin grup, yang waktu itu menjanjikan akan menikahinya setelah pentas sedekah bumi. Namun yang Ratna tidak tahu, Dalang Parto telah menikah dengan Nyai Suminten, seorang dukun wanita. Bukan hanya istri, tapi juga pemberi kekuatan gaib kelompok itu. Karena itu, Sekar Laras selalu ramai dan terkenal. Saat Ratna mulai menuntut pernikahan, Dalang Parto panik. Jika Suminten tahu, reputasinya hancur. Ia pun diam-diam meminta bantuan istrinya agar Ratna diam. Nyai Suminten tidak hanya ingin Ratna diam. Ia ingin Ratna lenyap, tapi dengan cara yang mencoreng harga dirinya. Ia menyisipkan minyak jalangkung ke bunga melati Ratna sebelum pentas besar. Minyak itu membuat pikiran korban dikacaukan oleh rasa sakit hati, seolah-olah semua orang mengkhianatinya. Malam itu, Ratna tampil mengenakan kebaya putih. Penonton terpukau oleh suara merdunya, tapi perlahan ia mulai menangis sambil menyanyi. Di tengah lagu, Ratna menatap Dalang Parto dan berteriak, "Kau hianati aku!" Di hadapan semuanya. Lalu, menusuk perutnya sendiri dengan keris kecil hiasan wayang. Ia mati dalam genangan darah, dan senyum pahit di bibirnya. Setelah peristiwa itu, kelompok gamelan Sekar Laras hampir bubar. Tapi Nyai Suminten mengatakan, "Biar Ratna diam, kita hanya perlu panggil dia kembali. Suaranya masih dibutuhkan." Sejak itu, setiap sinden baru yang menggantikan Ratna selalu kerasukan. Mereka tiba-tiba bicara sendiri, menyanyi dengan suara berbeda, dan kadang menatap kosong ke arah panggung. Yang paling menyeramkan, mereka bermimpi menusuk perut sendiri di atas panggung, seperti Ratna. Tapi kelompok ini tetap manggung. Karena suara Ratna yang merasuk, menarik lebih banyak penonton, lebih banyak uang, dan membuat Sekar Laras makin terkenal. Tahun lalu, datang sinden muda bernama Rini. Ia tidak tahu apa-apa tentang tragedi Ratna. Awalnya baik-baik saja, tapi setelah tampil di pentas pertamanya, ia mulai merasa selalu diawasi. Suaranya berubah tanpa sadar saat latihan. Bahkan, ia mulai bicara sambil menatap cermin. "Aku bukan kamu, Rin. Tapi kau pinjam tubuhku." Rini mulai sering mimisan, lalu mendengar suara-suara ketika tidur. "Aku belum selesai. Dia belum minta maaf. Aku akan buat semuanya melihat siapa aku." Pentas besar datang lagi. Rini memakai kebaya putih Ratna. Secara tak sengaja, katanya disiapkan tim wardrobe. Saat tampil, suaranya luar biasa, tapi kemudian, ia berhenti di tengah lagu, menangis, dan berkata, "Dia bohong padaku, dan kalian semua, ikut menyembunyikannya." Lalu mengangkat pisau hias keris kecil diikat pinggang, dan bersiap menusuk perutnya sendiri. Beruntung, warga cepat naik panggung dan menghentikannya. Tapi yang mereka dengar selanjutnya, bukan suara Rini, tapi suara perempuan dewasa dari dalam tubuhnya. "Tak ada yang bisa menghentikanku. Panggung ini, milikku." Rini dilarikan ke rumah sakit jiwa. Tapi saat malam bulan purnama, perawat mendengar nyanyian Jawa klasik dari kamarnya. Dan suara itu, bukan milik gadis muda, tapi milik perempuan yang sudah mati puluhan tahun lalu. Kelompok Sekar Laras bubar. Tapi sebagian percaya, arwah Ratna masih mencari satu hal. Pengakuan, permintaan maaf, dan tempat untuk menyampaikan dendam. Sampai itu terjadi, siapapun yang menyanyi di atas panggung itu, bisa saja bukan dirinya lagi. Dan itulah kisah tentang sinden yang tak pernah benar-benar pergi. Ingat, suara yang merdu belum tentu berasal dari jiwa yang bahagia. Kadang, suara indah adalah jeritan paling sunyi dari orang mati yang tak pernah dimakamkan dengan tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, dan subscribe jika kamu suka cerita seperti ini.